Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma talana hikmataka wansur alaina rahmataka ya jal jalali wal ikram. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, nikmat iman, Islam, sehat walafiat, dan insya Allah dengan umur yang barokah. Dan dengan izin Allah pula kita masih dipertemukan kembali bersilaturahim dalam kajian Quran Journey. Insya Allah pada malam hari ini kita pertemuan yang ke-6. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, serta umatnya hingga akhir zaman. Dan insya Allah kita yang hadir dalam ta'lim yang mulia ini memperoleh syafaat yaumil akhir dan dipertemukan di rodoh min yadil janahnya kelak. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kaji kita pada malam hari ini kita mulakan dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian Ummul Kitab. Ila hadrati Nabi Mustafa Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Alhamdulillah telah hadir yang terhormat Ustadz Nazruddin Khalid. Semoga Ustadz senantiasa dalam lindungan Allah dan keluarga sehat selalu sehingga bisa mendampingi kami semua. Begitu juga dengan Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah juga dalam keadaan sehat walafiat. Waktu dan tempat kepada Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Ustaz wa Sayyidat, Bapak Ibu yang dimuliakan jamaah Quranic Journey yang dimuliakan Allah. Puji syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan nikmat karunia kepada kita semuanya. Salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga pertemuan kita di malam hari ini pertemuan yang membawa rahmat dan berkah Allah, ilmu yang bermanfaat. Semoga pertemuan kita juga dicatat sebagai amal kebaikan di sisi Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Bapak memuliakan, hari ini kita memasuki pertemuan ke-6 dalam rangkaian Quranic Journey di periode yang kelima. Seperti biasa, kita akan menerjemahkan, mengurai. Kita hari ini pada surah Al-Hadid, yakni surah Al-Hadid sampai pada ayat ke-11 dan 12. Lalu seperti biasa kita akan membahas hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bersumber dari hadis-hadis qudsi. Lalu juga nanti akan kita melihat mengenal hadis yang berisi doa-doa untuk keseharian kita semuanya. Dan seperti biasa di akhir nanti akan ada kajian ikhtisar surah, dan surah yang kita akan bahas pada pertemuan kali ini adalah surah ke-40 di dalam Al-Quran, yaitu surah Ghafir atau Mim Al-Mu'min. InsyaAllah ini pun akan kita lalui dalam pertemuan kali ini, insyaAllah. Baik, Bapak muliakan, seperti biasa kita akan melihat lebih dahulu bagi Bapak Ibu yang sudah menebalkan, yakni surah Al-Hadid ayat 11 dan ayat 12. Bunda Riri, silakan Bun. Alhamdulillah. Baik, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, luar biasa.
Seperti additional biasa. additional Saya seatnya banyak banget. saya ada 48, Ustadz. 48. Wah, Iya. barakallah, luar biasa detail sekali. Insya Allah. Barakallah. Baik, selanjutnya, makasih Bunda Riri. Selanjutnya, siapa Bun? Silakan. Pak Haji Jenal apa Bunda Tin? Ada biar Oh, Pak Pak Haji Farid, Haji silakan. Farid. Ya, silakan Pak Haji Farid. Ya, alhamdulillah. 11-12, baik. Bagaimana uraiannya, Pak Haji? Iya, detail sekali. Ke atas lagi, Pak Haji. Ada berapa kolom yang sudah didapatkan, Pak Haji Farid? 48 nih. Sama Bu Riri ini ya. Ya Allah. Detail sekali ya. Jangan-jangan saya yang kurang nih, bener nih kayaknya ya. Lanjut Pak Haji Jenal, silakan. Silakan Pak Haji Zainal Fadal. Nah, Mohon maaf. Oh, saya berubah dulu, mohon maaf. Ya, Haji, monggo. backgroundnya tutup dulu. Ya, Silakan Pak Haji. Ustaz. Ya, di ke atas ya, Pak. Baik, uraiannya udah detail. Berapa kolom yang sudah didapat, Pak Haji? Waduh, Ini sampai ke sama 48 nih. 8 ya. Iya. Alhamdulillah. Wah, ya. Saya yang berarti kurang nih ya. Masya Allah. Kalau sudah 3 itu udah jamak, berarti udah sepakat itu. Halo. Maaf ini. Wah, Ustaz. si ganteng, ya Allah. Aduh. Ya, Luar biasa. Baik. Makasih Barakallah Fiik, Pak Haji Zainal. Yang lain siapa, Bu? Bunda Tin? Belum selesai, Cumi. Belum selesai. Oh, Oh, belum nggak selesai, ya nggak apa-apa. apa-apa. Wah, luar biasa. Sudah berapa kolom tapi itu, Bun? Saya baru ayat 11, Ustaz. Oh iya, itu baik. Pantesan Iya, baru nggak apa-apa. sedikit. Kalau sampai Ayat 12 lumayan 12. banyak nanti tuh. Baik, alhamdulillah, betul Bun. Baik, alhamdulillah. Cukup ya. Baik, coba kita sama-sama bahas surah Al-Hadid ayat 11 dan ayat 12. Siapa akan membacakan ayat 11 dan 12 ini? Silakan dengan Bunda Tin. Assalamualaikum. Ya Bunda Tin seperti Baik, ini, insya monggo Allah. Bun. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man zalladzi yuqridullaha qardan hasana. Alladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Terus Bun, ayat 12. Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busyrakumul yawma jannatun tajri wa bi aymanihim busyrakumul yawma jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha dzalika huwal fawzul azim sadaqallahul azim. Sadaqallahu azim.
Rahimanallah bi tilawatil Qur'an Karim. Semoga yang membaca, yang mendengarkan semua memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ayat 11 dari surah Al-Hadid, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana." Siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, fayudha'ifahu lahu. Maka Allah akan melipat gandakan baginya, dan baginya walahu ajrun karim, baginya balasan yang mulia. Yauma taral mu'minina wal mu'minat. Pada hari kau lihat orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, yas'a nuruhum, cahayanya memancar, baina aidihim, di hadapan mereka, wa bi aimanihim, di sebelah kanan mereka. Busyrakumul yaum, busyrakumul yaum, berita gembira untuk kalian, al yaum, pada hari ini, yakni jannatun tajri min tahtil anhar, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Dzalika huwal fawzul azim, itulah kemenangan yang besar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, ayat 11 dan 12 masih kaitannya dengan ayat sebelumnya tentang faidah infak, pujian Allah kepada orang-orang yang berinfak. Madzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapa? Sebenarnya kata siapa saja sudah pakai man, siapa. Wujud kata za pada ayat ini merupakan penegasan, penguatan. Maka bisa dipahami siapa yang benar-benar mau yukridullah. Apa yukrid itu? Yukrid itu meminjamkan, meminjami, memberi pinjaman. Menurut para ulama, boleh jadi peminjaman yang nanti dibalikin. Itu yukrid, qard namanya. Kalau qardul hasan, maka ada dua pengertiannya itu. Qardul hasan itu pinjaman. Pertama, pinjaman yang tidak berbunga. Jadi kalau kita memberi pinjaman kepada orang, kita tidak meminta bunga kepada orang itu, tidak meminta kelebihan dari orang itu, maka peminjaman kita itu disebut qardul hasan. Atau yang kedua disebut qardul hasan adalah kalau kita memberi kepada orang lain tanpa berharap bahwa orang itu mengembalikan, membalas pemberian kita, itu juga qardul hasan. Maka pinjaman yang akan dibalas atau pinjamannya akan dikembalikan itulah konon katanya merupakan akar kata dari bahasa kita kredit. Kredit itu qard itu. Kredo ya, kredo. Ya, jadi kredit itu bahasa modernnya itu. Nah, wa ma dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah? Pinjaman yang dimaksud bukan pinjaman kepada Allah. Itu Allah tidak butuh pinjaman. Tetapi sebenarnya siapa orang yang mau berinfak? Maka infaknya itu pasti dibalas oleh Allah. Kan namanya kredit. Kredit kan mesti dibalas. Siapa yang akan membalas? Allah yang membalas. Gitu. Jadi siapa orang yang mau melakukan kredit kepada Allah, ya, memberi pinjaman kepada Allah, maka Allah pasti akan membalasnya. Bagaimana balasannya? Fayudha'ifahu lahu. Balasannya itu akan dilipat gandakan oleh Allah. Walahu ajrun karim, dan baginya pahala ajrun, balasan karim yang mulia. Ulama mengatakan kalau kata-kata ajrun yang arti balasan, upah atau balasan, lalu diikuti kata karim, karim yang aslinya mulia itu, boleh jadi kalau diawali dengan kata ajrun itu berarti artinya karim itu bukan mulia tapi uang banyak, ganda dan banyak.
Pendapat kedua mengatakan ajrun karim itu konteksnya adalah balasan Allah nanti di akhirat, yang di surganya Allah SWT. Maka siapa orang yang berderma di dunia, siapa yang berinfak di dunia, siapa yang bersedekah di dunia, maka dia pasti akan mendapatkan balasan karena ia seakan-akan memberi pinjaman kepada Allah, dan Allah pasti akan membalasnya. Sebagaimana kita dalam kehidupan keseharian harus mengembalikan, maka Allah seakan-akan mengatakan, pinjami aku di tempat-tempat yang mesti kau bisa lakukan, entah bentuknya sedekah, infak, zakat, wakaf, itu, maka aku akan balas berlipat ganda untukmu. Maka lanjutannya, balasannya di dunia akan dapat balasan berlipat ganda. Bagaimana di akhirat? Yauma taral mu'minina wal mu'minat. Kau lihat orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Kenapa disebut mesti dipisah mukminin dan mukminat? Bukankah Al-Qur'an kalau bicara mukminin di dalamnya sudah terkandung mukminat? Bukankah kalau disebut orang laki-laki yang beriman di dalamnya sudah mengandung perempuan yang beriman? Maka penyebutan penyebutan mukmin mukminat itu tidak lain pada ini di sisi Allah, balasan bagi orang yang berbuat kebaikan itu tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, sama, setara, sejajar. Meski antara laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan secara fisiologis, ya, fisik, ya, kemampuan ya, gender berbeda, tetapi dalam konteks ibadah, ya, dalam konteks amal saleh, amal kebaikan, maka laki-laki perempuan di hadapan Allah sama saja. Maka sebenarnya kurang pas kalau kalimat ini, kalau ada kalimat yang menyatakan kalau seorang perempuan beribadah nilainya 50% dari laki-laki. Saya kayaknya kurang sepakat. Karena banyak ayat di dalam Al-Quran yang menunjuk kesetaraan di dalam beramal saleh. Gitu. Dalam bab fikih kalimat tertentu ya, gitu ya. Misalkan dalam konteks kesaksian dalam surah Al-Baqarah 282, gitu ya. Apa wastashhiduna birijal birajulaini au rajulun wa imra'atani mimman tardawruna. Apa? Hendaklah saksikan perjanjianmu itu oleh 2 orang laki-laki atau 1 orang laki-laki dengan 2 orang perempuan. Itu dalam konteks tertentu seperti ini tadi, kesaksian apa? Kesaksian perjanjian. Tapi dalam amal saleh, dalam banyak ayat Al-Quran tidak membedakan laki-laki perempuan. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Itu jelas. Siapa orang yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, sepanjang dia muslim, sepanjang dia mukmin, nah, terusnya balasannya ini dan itu. Kita kembali ke ayat ini. Yauma taral mu'mini wal mu'minat. Kamu lihat orang mukmin laki-laki, mukmin perempuan. Bagaimana? Mukmin laki-laki perempuan yang bagaimana? Yang dulu di dunia mudah sekali berderma, sudah suka sekali berinfak, suka sekali membantu saudaranya yang lain. Seakan-akan dia di waktu itu memberikan pinjaman, padahal bukan meminjam, tapi memang betul-betul berderma. Maka di mata Allah itu sebuah pinjaman kepadanya, kepada Allah, yang Allah mesti balas. Salah satu balasannya apa? Yas'anuruhum, maka cahaya nanti di akhirat itu, orang-orang yang gemar bersedekah, berinfak, berwakaf itu, cahayanya terang benderang memancar. Sementara saudara muslim yang lain, yang waktu di dunia memancar nama baiknya, yang di dunia itu terkenal karena kedudukan dan pangkatnya, di dunia terkenal karena mungkin pengaruh di lingkungannya, tapi sinyalnya redup. Kenapa? Karena tidak senang berderma.
Maka orang-orang yang berderma yas'a nuruhum baina aydihim wa biaimanihim. Cahayanya itu terang dilihat dari depan, terang dilihat dari kanan. Penyebutan kanan sesungguhnya tidak berarti bahwa kiri dan belakangnya tidak ada, tetapi menunjukkan kebaikan. Maka orang-orang yang memiliki sinar yang terang ini didatangi oleh malaikat sambil memberikan kabar gembira, busyra kumul yaum. Hei orang-orang mukmin yang sinarnya terang, yang sinarnya gemerlap itu karena sedekah-sedekah yang dulu diberikan waktu di dunia, apa? Beri kata gembira buat kalian. Jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Bagimu semua surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan mereka akan kekal. Kalian akan kekal di dalam surga itu. Dzalika huwal fawzul azim. Itulah kalau sudah mendapat seperti itu. Hakikatnya. Hakikat kemenangan adalah perolehan balasan dari Allah dari apa yang telah mereka usahakan, mereka dermakan, mereka infakkan waktu di dunia. Nah, itulah pesan singkat daripada surah Al-Hadid ayat 11 dan ayat 12 yang masih berbicara tentang orang-orang yang mau bertransaksi dengan Allah dalam bentuk pemberian, derma, sedekah, donasi, apapun namanya, dan dia hanya mengharap Allah SWT, seakan-akan dia memberi pinjaman kepada Allah, maka Allah akan membalas pinjaman mereka kepada para duafa, pada orang-orang yang memang layak dibantu. Apa balasannya? Yudha'ifahu lahu, dilipat gandakan. Wal wajhun karim, dengan balasan yang besar. Apalagi sinarnya akan terang benderang, baik dari hadapan, kanan, kiri, dan semuanya itu. Kemudian busyrakumul yaum, malaikat datang memberikan kabar gembira kepada mereka. Apa? Jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Tentang surga yang kekal yang akan mereka diami. Dzalika huwal fawzul azim. Itulah kemenangan yang besar. Demikian, Bapak muliakan, isyarat atau barangkali pesan singkat pada surah Al-Hadid ayat 11 dan 12. Baik, kita lanjutkan pada uraian kata yang tadi. Kalau saya ada yang kurang rasanya nih. Tadi dari Pak Zainal, Pak Farid, Bu Riri, ada 48. Kenapa saya nggak jadi 48? Kita lihat. Kayaknya saya nggak sampai 48. 47 doang. Baik, nggak apa-apa, nanti berarti yang kurang saya ya. Kita lihat ya. Baik. Man, siapa? The, ya. The itu artinya aslinya dasarnya pemilik artinya. The itu pemilik. Alladzi yang yukrid, meminjami Allah qardhan, pinjaman hasanan yang baik, fa yudha'ifahu, maka melipat gandakan, gandakan ya baginya, yudha'ifahu lahu baginya, walahu dan baginya ajrun, balasan karim, yang mulia atau yang banyak. Yauma, pada hari, taro, engkau lihat, al-mu'minina, orang-orang mukmin, wa, dan
Al-mu'minat, orang mukmin laki perempuan, Wan. berarti tadi laki-laki tadi. Iya. Orang mukmin laki-laki. Yas'a, memancar, nur, cahaya, hum, nya, atau mereka, Mereka baina, di di antara, antara ID, tangan, Tangan. tangan. tapi kalau digandeng, baina ID artinya di depan. Jadi baina itu artinya di antara, ID itu tangan. Tapi kalau digandeng baina ID, dua-duanya itu artinya satu, di Di hadapan. depannya. Hum, mereka, wa, dan Dan bi, pada ada aiman, tangan kanan. Tangan kanan bersamping kanan. Samping atau tangan kanan. Hum, mereka, mereka yusro, berita Berita gembira. gembira. Hum, bagi Bagi kalian. kalian Al-yaum, pada hari itu, pada hari itu ini boleh Jannatun. jannatun, surga-surga, Surga-surga tajri tajri, yang mengalir. yang mengalir, Min. min, dari dari tahti, di bawah. bawahnya ha, nya, Ha. surga, Dia apanya? ya, di bawahnya, bawah surga, khalidina, mereka kekal. Anhar tadi belum Pak Ustadz. alhannya kurang. Bukan, pantes Anhar. bukan, Al-anhar kurang, ya ilaha illallah. Tuh, ya pantes. berarti benar Akarnya. Waduh, teliti banget Ibu, subhanallah. Al-anhar ya. kita Iya. bekerja sama Pak Ustadz. Enggak ada kerjasama. Oke. Apalagi dari kejauhan, enggak ada kerjasama. Dari kejauhan. Kerjasama masing-masing, iya. Al-anhar ya. Atau kan, benar aja. Aduh, subhanallah. Al-anhar, sungai-sungai. Sungai-sungai. Sungai Khalidin kekal. Nah, mereka kekal fi, nya, Ya. di atau dalam, ya, di dalamnya. Zalika, itulah, itu huwa, dia yaitu, dia atau yaitu, yaitu fauz, kemenangan, Azim. al-azim, yang yang besar. besar. Yang agung, yang besar. Yang agung boleh ya. Alhamdulillah. Ada pertanyaan sampai sini Bapak Ibu? Nggak ada, aman lah, nggak ada. Baik, lanjutkan. Sekarang coba Ibu-ibu, yang huruf ada berapa? Huruf. Jumlahnya huruf. Wah, Makassar. Sembilan. 9 Ustaz. Mana saja, Bu? 9 wau. Fa. Mana tadi 9? Iya, Fa nomor 8. Terus lahu ya, lam ya.
11, wa, la, 13, 14, 13, 14, 21, 21, terus 29, 30, 29, 30. 23. 38, Hmm. Terus 43, 43. 38, Apa nih? Betul. ya, Berarti 1, 2, 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fiilnya ya, 4 ya. 4, Ini fiil. 9, 1, Nomor 4, nomor 9, 19, 19, 3, 23, terus 37, 37. Oke. Terus sudah. Satu berarti fiilnya ada 1, sudah. 2, 3, 4, 5. Berapa? 5. 5. 5. Sekarang 5, sisanya iya. berarti SIM gitu aja. Enak toh? Nah, enak SIM. Jus SIM. Terus ini SIM. Ini SIM. Iya. Ini SIM. Ini SIM. Ini SIM. Ini SIM. Ini SIM. Ini SIM. Duh, Selesai deh, 10 menit juga nggak ada, nggak nyampe. luar biasa. Caranya itu loh, ibu-ibu praktis. Sama ditulis Pak Ustadz. Alhamdulillah. Tuh, ya Allah, Allah, luar biasa. Ternyata emang cepat ya, apa maksudnya ibu-ibu bisa apa langsung cepat sekali itu Bapak Ibu nih. Langsung paham gitu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa itu. Alhamdulillah. Belajar begini aja itu surat-surat Al-Qur'an besok boleh sendiri surat Al-Baqarah sendiri. Alhamdulillah. Begitu diuraiannya stuck Pak Ustadz. Iya, baru itu. Nah, Bapak Ibu muliakan. Ini model kita ini kan kayak gini aja ya, pakai harus pakai. Ini zaman apa namanya? Ini kan 1400 tahun ya. 1400 tahun, 1200, 1300, 1250 tahun yang lalu. Imam Syafi'i rahimahullah taala itu sudah menghitung jumlah kata, jumlah huruf dalam Al-Qur'an per surat. Ya Allah, luar biasa ya. Belum ada kalkulator, belum ada apa. Gitu ya. Ya Allah, satu persatu dihitungin tuh. Manual. 1.027.000 jumlah apa namanya huruf itu dalam Al-Qur'an. Seperti itu. Insyaallah. Itu ketekunan para ulama dulu begitu ya. Gitu. Nah, ini kita mencoba untuk mengikuti meskipun kita hitung ayat demi ayat kan gitu ya. Ayat demi ayat. Ini aja luar biasa nanti Ibu udah selesai juz 30 udah selesai kan itu ya. Sekarang juz sekarang apa ya? Juz berapa sekarang Ibu ya? Enggak ini ya enggak berurutan ya, iya.
Kemarin surah Al-Hadid, sebelumnya surah Al-Mujadilah. Oke, nggak apa-apa. Baru tahu. Insyaallah. Baik, man uraiannya isim mausul. Bukan isim mausul ini. Istifham Ini bukan? isim syarat. Istifham. Syarat. Oh, bukan istifham ya, Pak. Bukan di sini Oh, isim syarat. oh, Siapa yang gini maka iya, iya. gitu. Iya, iya. Ya, jadi dia isim syarat. Syarat. Man itu betul ada istifham, Iya. kan gitu ya. Iya, Ada iya. syarat, ada mausul, gitu, Bun. Nah, di sini syarat dia fungsinya. Isim juga tapi syarat. Ini namanya uraian dah apa, Bun? Asma khamsah. Asmaul khamsah. Asma khamsah. Isim yang 5 itu fudhu, hamu, Iya, iya. kan itu 5. Alladzi isim apa? Mausul. Mausul. Yuqrid fil apa? Mudhari. Mudhari. Oh, sorry. Allah lafad Jalalah. jalalah. Masya Allah. Qardan. Masdar. Masdar. Sahih. Hasanan. Sifat. 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 Fa. Atof. Jawab. Jawab. Pak, maka. Oke, jawab. Jadi jawab itu kalau maka baru Iya, jawab. jawab. Kalau lalu berarti atau. Atau Yudha'if fil Mudhari. mudhari. Ini isim hu tuh isim dhamir. Bagi huruf jarnya dhamir. Wa huruf. Apa nih huruf apa kalau dan? Dan Atau Atau bagi lagi huruf atau jar. jar. Hu lagi dhamir. Domir. Ajrun Mufrad bukan. mufrad. mufrad. Iya. Karim Sifat. sifat. Yauma Zorof. zaraf. Sahih. Tara Mudhari. dari sahih mu'minin. Jamak muzakkar Jamak muzakkar salim. Salim sahih. Wa Atau la mu'minat jamak muannats salim. sahih. Yas'a Mudhari. mudhari'. Nur Saja sifat bukan. mufrad. Mufrad isim. Jamannya apa, Nur? Anwar. Sahih. Anwar. Domir. Hum dhamir. Domir. Dhamir apa kemarin namanya? Tasil. Muqarrabin. Oh betul. Dhamir muttasil ghaibun. 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 Lengkap lagi. Baina. Oh, zorof. Zaraf. Sahih. ID. Aini. Tangan. Jamak taksir. Oke. Nah, itu dia yang tidak diisi karena tidak tahu. Iya. Jamak taksir. Coba mufradnya kalau dia jamak taksir apa mufradnya tunggalnya? Yadun. Yadun. Sahih yadun. Yadun jamannya? Aidi panjang. Aidi. Domir. Mereka. Seperti pada ayat kursi ya. Iya. Ya'lamu baina Aidihim. wa ma khalfahum. Humnya dhamir apa nih? Muttasil. Dhamir muttasil ghaibun. Wanya atau B-nya huruf jar. Jar. Tangan kanan. Aiman jamak taksir. Tunggalnya apa ibu? Aina.
Aiman, jamannya itu jamak tunggalnya Itu tadi apa tadi? Aiman, itu jamak tunggalnya Munah. Aidi. apa, Bun? Yang Ya, munah. Muna itu fiil. Ya, Nah, Yamin. 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 Jamannya Aiman. Yamin. Yamin, Aiman. Buku jelek ya. Ya, Yamin, Aiman. Itu ya. Baik. Mereka domir. Mereka domir. Domir muttasil ghaibun. Bushra. Bushra. Ya, Gembira. Bushra. Isim Apa itu? Kabar gembira. Bushra itu masdar. Masdar. Basyaru yubasyiru. Berita gembira. Berita gembira. Basyara yubasyiru. Tabsyir. Bushra. Kum. Domir muttasil. Mutasil. Apa nih? Mukhatabun. Mukhatabun. Kalian kan mukhatabun kalian. Al-yauma. Zorof. Zaraf. Jannatun. Salim. Tajri. Mudhaf. Mudhari. Min. Huruf jar. Jar. Tahta. Tahti. Jadi ini apa ya namanya nih? Isi majrur aja berarti ini. Majrur. Zorof kalau tahta ya. Tahta. Jadi isim biasa sebenarnya dia. Isi makan. Majrur. Isi makan. Ya, isi majrur karena posisinya ya. Ha. Domir. Muttasil. Apa nih? Ghaibah. Berapa orang ghaibah? 1. Ghaibah 1. Itu. Kembali kemana? Nyaknya itu kembali kemana nih? Nyaknya nih. Nya Allah. Surga. Iya, surga. Meskipun surganya banyak, jannat, tapi direkennya 1. Dihitungnya 1. Kenapa? Karena tidak berakal. Oh ya. Tidak berakal. Terus. Al-Anhar, jama'. Taksir. Sama taksir. Khalidin. Jama' mutakar salim. Zakar salim. Sahih. Fi. Jar. Ha. Dhamir mu'annas. Dhamir ghaibah. Dhamir muttasil ghaibah. Muttasil ghaibah. Dhamir muttasil ghaibah. Artinya dhamir muttasil dhamir yang nyambung. Ghaibah untuk dia perempuan. Dzalika isim isyarah. Isim udah ada. Isyarah. Huwa Domir. Munfasil. Ghaib. Fauz masdar. Azim Sifat. Alhamdulillah.
Cepat selesai ternyata. Kalau rame-rame begini enak. Rame-rame. Selanjutnya, Bana, kita akan memasuki hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut yang dengan hadis Bunda qudsi. Mariati. Assalamualaikum Bun. Bunda Mariati, tafadhali. Pak Doli. Ana ma'a abdi hina yadhkuruni. Suaranya putus-putus ya punya. Mahim qala Allahu tabaraka wa ta'ala. Ana ma'a abdi hina yadhkuruni. Wa in zakaroni fi nafsihi zakartuhu fi nafsi. Wa in zakaroni fi mala'in zakartuhu fi mala'in hum khairun minhum. Wa in iqtaraba ilayya shibran iqtarabtu ilayhi zira'an. Wa in iqtaraba ilayya zira'an iqtarabtu ilayhi ba'an. Yamshi ataituhu Sahih. Ya. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa bunyinya? Ana ma'a abdi, kata Allah, aku bersama hambaku. Maksudnya adalah rahmatku bersama hambaku. Itu ya. Ampunanku bersama ya hambaku. Ya. Hina yadhkuruni, rahmatku akan bersamanya kapan? Hina yadhkuruni, kalau dia mengingat aku, menyebut-nyebut aku. Jadi kalau kita berzikir, maka Allah bersama kita, rahmatnya, ampunannya, kasih sayangnya bersama kita. Fa in dzakaruni fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kalau dia menyebutku pada dirinya, ya, pada dirinya, zakartuhu fi nafsi, ya, maka aku sebut-sebut dia. Kata Allah, kalau kita menyebut Allah dalam zikir, maka Allah menyebut nama kita. Wa in dzakaruni fi mala'in dzakartuhu fi mala'in hum khairu minhum. Kalau kita mengingat Allah dalam keramaian, bukan dalam kesendirian, maka Allah pun menyebut-nyebut nama kita dalam keramaian, yaitu di alam malaikat, di langit. Maka ada istilah kalangan ulama bilang, ada seseorang yang di dunia ini mastur, di dunia ini tersembunyi, terhalang, terhijab, tidak masyhur, tidak terkenal, tapi di langit dia terkenal. Kenapa? Kan disebut-sebut oleh Allah nama-nama orang-orang yang berzikir itu. Si fulan, si fulan, si fulan. Maka terkenal sekali di langit itu. Wa in iqtaraba ilayya shibran iqtarabtu ilaihi dzira'an. Kalau dia mendekati aku gitu ya, dengan satu jengkal, aku sehasta, mendekatinya sehasta. Kalau dia mendekatku sehasta, aku mendekat sedepa. Jika dia mendekati aku dengan berjalan, maka aku mendekatinya dari hambanya. Kalau hambanya baik, maka Allah akan berbuat baik kepadanya. Gitu kan? Kalau dia mendekat, maka akan lebih dekat kepadanya. Kalau dia menyebut-nyebut Allah, berzikir, menyebut nama Allah di dalam kelompok atau satu golongan, maka Allah akan menyebutnya di golongan yang lebih besar daripada golongan yang manusia zikir di dalamnya itu. Nah, ini motivasi untuk kita, Bapak Ibu yang muliakan, untuk apa? Untuk selalu berzikir, banyak ingat kepada Allah SWT. Baik. Kita masuki hadis ya, doa nih, doa ma'thur dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang akan membacakan doa ini untuk kita semuanya? Silakan nih, dengan Bu Bunda Ana, Eli. silakan. Assalamualaikum Bunda Eli. Iya, Bu Ana. Assalamualaikum. Bunda Nelly. Doa ya, doa. Allahumma aksir mali wa waladi
wa barik li fima ataitani wa azil hayati ala ta'atika wa amali wa ahsin amali wa firli. Assalamualaikum. Baik. Ya Allah, perbanyaklah harta dan anakku, serta berkailah karunia yang Engkau beri. Panjangkanlah umurku dalam ketaatan kepadamu, dan baguskanlah amalku, serta ampunilah dosa-dosa. Masya Allah. Iya. Oh, ini bagus doanya nih Ibu nih. Bapak Ibu nih ya. Allahumma aktsir mali, ya Allah perbanyaklah hartaku. Karena dengan harta kita bisa banyak berbuat. Bisa untuk ibadah, bisa untuk membantu orang lain. Itu harta. Allahumma aktsir mali, ya Allah perbanyaklah hartaku. Wa waladi, anak-anakku, cucu-cucuku. Perbanyak ya Allah. Gitu. Kalau kita memiliki banyak anak dan anak yang saleh, alangkah bahagianya mereka akan menolong kita di akhirat nanti. Wa barik li fi ma ataitani, berkahilah apapun ya Allah yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, entah harta, entah kehormatan, entah ilmu, dan segala macam yang Engkau berikan kepadaku, titipkan kepadaku ya Allah, maka tolonglah itu berkahi. Apa berkah? Berkah itu kebaikan yang langgeng. Yang langgeng itu namanya berkah. Kebaikan yang langgeng itu namanya berkah. Wa altil hayati, panjangkanlah usiaku ya Allah, tidak semata-mata panjang usianya, tapi fi ala ta'atika, panjangnya usia yang dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Tidak semata-mata panjang, tetapi panjangnya usia yang memberikan nilai tambah ibadah kepada Allah, yaitu panjang usia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ahsin amali, ya Allah perbaikilah amalanku, perindahlah amalanku. Waghfirli, dan ampunilah dosa-dosaku. Inilah doa yang pendek. Bapak Ibu muliakan, memang doanya pendek, tapi bagus untuk kita baca doa ini. Entah di dalam sujud kita, entah setabis sholat. Allahumma aktsir mali wa waladi wa barik li fi ma ataitani wa atil hayati ala ta'adik wa ahsin amali waghfirli. Udah. Itu tuh doanya tuh ya Ben ya. Jadi saya baca ulangin. Allahumma aktsir mali wa waladi wa barik li fi ma ataitani wa atil hayati ala ta'atik wa ahsin amali waghfirli. Itulah doa yang ma'thur, bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bagus untuk kita coba praktikkan entah setelah salat kita atau dalam sujud kita. Doakan ini, Allahumma aktsir mali wa waladi wa barik li fi ma ataitani wa atil hayati ala ta'atik wa ahsin amali waghfirli. Allahumma. Baik. Sampai situ Bapak Ibu, ada yang ingin tanyakan? Belum ada ya? Baik. Silakan Ibu, Silakan, apa Bu? Doanya dibaca saat sujud, diucapkan dalam hati. Suaranya tenggelam. Oh ya, maaf. Silakan Bun. Doa ini dibaca di dalam sujud kita dengan lisan ya Ustaz ya? Iya. Dalam hati bukan ya? Dibaca kapan maksudnya gitu? Ketika sujud, saat sujud. Ditanya hadisnya Ustaz. Apa suaranya agak kurang jelas saya dengar. Suaranya menghilang. Doanya sudah jelas ya? Iya, Udah jelas. Oh ya, dibuka ini headsetnya. Ternyata headsetnya bikin. Oh iya Bun, itu mikrofonnya yang kurang ini, mohon maaf. Gimana Bun, ulangi lagi, mohon maaf. Yuk. Doa ini boleh dibaca dalam sujud dengan lisan kita ya, bukan di dalam hati. Boleh. Kalau ini boleh. Karena ini bersumber dari Nabi. Gitu. Oh iya. Dilafadzkan. Allahumma aktsir mali wa waladi wa barik li bima ataitani wa atil hayati ala ta'atik wa ahsin amali waghfirli. Gitu. Boleh Bun. Iya. Dalam Terima kasih rukuk, di dalam sujud, atau doa setelah sholat, boleh. Gitu ya. Ya, terima kasih Ustaz. Sama-sama Bun. Baik. Kita lanjutkan sekarang
Surah ikhtisar surah ke-40. Surah Ghafir namanya. Tapi nanti ada pun nama-nama lain. Namanya surah Ghafir. Ya. Nama lainnya Al-Mu'min. Amin. Ya, orang yang beriman artinya. Surah yang ke-40 dalam Al-Quran. Surah ini terdiri 85 ayat, termasuk golongan surah-surah Makkiyah. Di Mekah berarti. Di Mekah. Makia. Memang surat ini diturunkan setelah Az-Zumar dan memiliki 3 nama. Bahkan dimengatakan 4 ya. Ghafir, At-Taul. Kita lihat nanti ada nama-namanya nih. Amin. Surah ini memiliki beberapa makna. Nama maksud saya, bukan makna. Memiliki beberapa nama. Nama yang sering digunakan adalah Al-Mu'min. Ya, itu. Tapi namanya Hamim Al-Mu'min. Hamim Al-Mu'min. Di antara riwayat yang menjelaskan tentang nama Al-Mu'min adalah hadis bersumber dari Abu Hurairah yang bunyinya an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qarah Hamim Al-Mu'min ila ilaihil masir wa ayatul kursi hina yusbih hufidha bima hatta yumsi wa man qara hina yumsi hufidha biha hatta yusbih. Tuh ibu-ibu. Jadi Bapak Ibu nih ya, baca surah Al-Mu'min yaitu surah ke-40 dalam Al-Qur'an di waktu pagi, di waktu petang sampai dengan kata ilaihil masir. Jadi 3 ayat pertama Bapak Ibu. Kan dalam doa zikir pagi petang kita ada ya. Hamim tanzilul kitabi minallahil azizil alim ghafir dzambi qabil taubi syadidil liqabi tawul la ilaha illahu ilaihil masir. Itu segitu tuh Bapak Ibu. 3 ayat. Itu 3 ayat aja. Siapa yang membaca di waktu pagi dijaga oleh Allah sampai petang. Siapa yang membaca di petang hari dijaga Allah sampai pagi lagi. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Gimana bunyinya? Nih, saya tulis di sini Ibu-ibu nih supaya kita nanti ini kan di-share ke Ibu-ibu nih ya. Bapak Ibu di-share nih. Jadi nanti boleh dibaca nih pagi dan petang. Ya, pagi dan petang. Cuma 3 ayat aja. Tuh. Tuh. Sebentar. Ini di itu aja. Tuh bunyinya tuh. Hamim. Tanzilul kitab minallahil azizil alim. Ghafiril dhanbi wa qabilit tawbi syadidil liqabi dzit taul. La ilaha illahu ilaihil masir. Itu 3 ayat itu tuh. Siapa yang membaca di waktu pagi, maka dia akan dijaga sampai sore oleh Allah. Siapa yang bacanya di waktu sore, akan dijaga sampai Allah sampai pagi. Itu surah namanya Hamim Al-Mu'min. Ya. Kenapa pakai acara Hamim? Supaya nggak tertukar dengan Al-Mu'minun. Ya, lanjutnya. Dalam riwayat Ibnu Abbas juga dikatakan an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala nazalat Hamim Al-Mu'min di Makkah. Jadi namanya Hamim Al-Mu'min. Jadi ada yang menyebut Al-Mu'min. Bagusnya menyebutnya Hamim Al-Mu'min untuk membedakan Al-Mu'minun. Para ulama seperti Imam Bukhari, At-Tirmidzi menamai surat ini dengan nama Al-Mu'min. Sejumlah mushaf di kawasan Masyriq juga ini dengan nama Al-Mu'min. Sedangkan kita kadang-kadang menyebutnya bukan mukmin tapi ghafir. Jadi beda nama aja tapi maksudnya sama. Gitu ya. Nama yang lain disebutnya surat ghafir karena ada kalimat begini. Ghafiridz dzambi wa qabilit taubi syadidil liqabi la ilaha illa huwal mayyal masir. Nah, itu dia. Gitu ya. Terus
Nama yang ketiga adalah At-Taul dan atau Zit-Taul. Surat ini dinamakan juga surat At-Taul yang artinya panjang, ya. Bermakna At-Tafadul. Berarti karunia atau keutamaan. Penamaan tersebut diambil dari dari huruf ayat ketiga ini. Zit-Taul. Gitu ya. Nama ini bisa dilihat setidaknya pada 2 mushaf, yaitu mushaf yang ditulis pada 800 Hijriah dan mushaf yang ditulis pada Utsman di Istanbul, di Istanbul. Al-Jauzi, Al-Qutubi, Asy-Syaukani dan seterusnya. Ternyata nama lainnya juga ada yang memberikan namanya Hamim Al-Ula. Iya, karena Hamim yang pertama artinya, karena nanti ada Hamim yang lainnya. Nama ini diberikan oleh Fairuz Zabadi dalam kitabnya Al-Basair, alasannya karena surat ini merupakan surat yang pertama dimulai dengan Hamim, gitu ya. Dalam mushaf dibilang Al-Ula yang pertama-tama. Namun demikian hanya ijtihad karena tidak memiliki sandaran riwayat yang jelas. Ya. Oke. Jumlah ayatnya tadi sudah ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan 84, ada yang mengatakan 82. Di dalam mushaf kita 82 ya. 84 ya. Surat Ghafir terdiri dari 12.000 Surat Ghafir terdiri 1.228 kata dan 5.109 huruf. Ya, jumlah katanya 1.228, jumlah hurufnya 5.109. Oke. Terus isi kandungannya. Surah ini menjelaskan bagian sifat Allah SWT yang mendorong manusia untuk berdoa dan bermunajat serta ijabah dari Allah SWT. Pada surat ini terdapat ayat-ayat yang mengingatkan bahwa orang-orang yang tidak berdoa adalah pertanda sebagai tanda takabur kepada Allah SWT. Ya. Di samping itu, surat ini mengutip penggalan doa yang dari orang-orang yang beriman kepada Nabi, juga menyinggung tentang penciptaan manusia, masalah di kiamat dan yang lain-lainnya. Sekarang asbabun nuzul ayat 28. Nuzul. Ya. Wa qala rajulun mu'minun min ali fir'aun yaktumu imanahu ataqtulan rajulan ayyaqula rabbi Allah qad ja'akum bil bayyinat min rabbikum wa iyyaku kadiban fa'alai kadibu wa in yaku sadiqan yusibukum ba'dal ladzi ya'idukum innallaha la yahdil man huwa musrifun kadzdzab. Ya. Dia seorang yang beriman di antara keluarga Fir'aun yang menyembunyikan imannya berkata, apakah kamu akan membunuh seorang karena dia berkata Tuhanku adalah Allah? Tuh, padahal sungguh dia telah datang kepadamu dengan membawa bukti-bukti yang nyata dari Tuhanmu. Dan jika dia seorang pendusta, maka dialah yang akan menanggung dosa dustanya itu. Dan jika ia seorang yang benar, niscaya sebagian bencana yang akan diancamkan kepadamu akan menimpamu. Sungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang melampaui batas. Nah, tentang ayat ini, Fir'aun merupakan orang kafir yang sangat membenci dakwah Nabi Musa alaihissalam. Bahkan dia berniat untuk membunuh Nabi Musa dan pengikutnya. Nabi Musa mengetahui hal itu, maka Nabi Musa berdoa memohon agar dia beserta pengikutnya memperoleh perlindungan dari Allah SWT. Dan Nabi Musa pun dikabulkan, dan di salah satu realisasinya adalah adanya laki-laki beriman dari keluarga Fir'aun yang menyembunyikan keimanannya. Laki-laki itu berdiplomasi dengan Fir'aun untuk tidak membunuh Nabi Musa. Pertanyaannya, siapa laki-laki itu? Nah, itu ya. Laki-laki beriman itu siapa? Dari kalangan Fir'aun. Terkait namanya ada 5. Pertama mengatakan namanya, kata Ibnu Abbas dari Muqatil, namanya Hizbil. Yang kedua, pendapat Ka'ab namanya Habib. Ketiga, pendapat Syuaib Al-Jibai
namanya Sam'un. Nah, terkenal tuh ya, Sam'un. Keempat namanya Jibril, dan kelima Ibnu Ishaq, dari Ibnu Ishaq yaitu Syam'an. Tadi Sam'un, sekarang Sam'an. Ya. Ini orang yang dari keluarga kafir, keluarga Fir'aun, tapi justru dia beriman pada Allah SWT. Itu nama rojulun mukminun tadi itu. Isi kandungan surat Al-Ghafir ini menjelaskan tentang malaikat yang milikul arash, tentang dalil-dalil menjelaskan keesaan Allah, menjelaskan tentang tanda-tanda kebesaran Allah, menerangkan bahwa ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Nah, ini ada faedahnya nih. Faedahnya apa? Membaca surat Ghafir ini akan membuat malaikat berdoa untuk kita untuk mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Kalau kita membaca surat Al-Ghafir, akan mendapatkan keberkahan bagi yang membacanya dengan istiqamah, sebagai doa untuk menyembuhkan penyakit mata yang membaca sebagai membaca surat ini dengan mohon kepada Allah SWT. Baik, demikian Bapak Ibu muliakan pertemuan kita, bahasan kita, kajian kita tentang surah Al-Hadid ayat 11-12. Lalu tentang intisarnya kita masuk ke surat Hamim, Al-Mu'min atau surat Al-Mu'min, atau surat Ghafir namanya. Demikian untuk sementara kami cukupkan. Walhamdulillahirabbil alamin. Ustaz mau nanya boleh Silakan, Ustaz? silakan Bu. Oh iya, silakan Bun, boleh Bun. Enggak, itu kan di surat Mu'min ayat 80 ayat 60 itu kita disuruh berdoa. Dan berarti dikatakan sini orang sombong. Orang sombong itu yang tidak mau berdoa atau bagaimana Ustaz? Iya, tadi udah jelas ya. Jadi yang tidak mau berdoa kepada Allah, kata Allah kan, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, pasti akan aku ijabah kalian. Innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang-orang yang menyombongkan diri untuk di sini menyembahku. Karena konteksnya adalah doa, maka di sini orang-orang yang menganggap dirinya cukup tanpa bermohon kepada Allah. Segalanya mampu dia lakukan tanpa berdoa kepada Allah. Akan disebut orang yang menyombongkan diri. Nah, tidak mau berdoa. Allah alam bisawab. Itu Deli bersama yang lain. Silakan. Silakan Pak Haji Zainal. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah ini. Masya Pak Ustaz, Allah. ini dijelaskan Pak Ustaz di beberapa surat ya. Itu semuanya masing-masing punya fadilah. Iya betul. Termasuk yang barusan dijelaskan, fadilahnya adalah bisa melaksanakan membaca secara rutin. Betul. Yang kami tanyakan masalah untuk istiqomah Pak Ustaz. Jadi membaca surat-surat ini kan banyak nih dari fadilah-fadilah. Iya. Ini istiqomah itu apakah interval waktu atau bagaimana ini menjelaskan? Karena masing-masing surat punya fadilah, tapi yang bisa istiqomah. Mohon penjelasan. Terima kasih Pak Ustaz. Baik. Jadi istiqamah berarti bahwa kita membaca itu tentu sebenarnya yang bagus itu adalah kalau kita membaca surat itu lengkap dari awal sampai akhir. Surat dari awal sampai akhir itu yang bagus tuh ya. Tetapi boleh pada misalkan momen pada hari tertentu kita membaca surat-surat tertentu, misalkan Al-Mulk pada hari apa seperti itu. Lalu misalkan surah Al-Kahfi di hari Jumat, misalkan Ar-Rahman pada pagi Jumat, Al-Waqiah misalnya pagi Jumat, Ar-Rahman pada petangnya, atau Yasin pada malamnya, misalkan seperti itu. Tidak mengapa, asalkan kalau menurut saya jangan hanya mengkhususkan surat-surat itu saja dan membiarkan surat-surat yang lainnya tanpa dibaca. Jadi Bapak Ibu yang muliakan, kalau menurut saya sih tetap kita harus mengkhatamkan Al-Quran.
dalam rentang waktu misalkan ya 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali atau bahkan sebulan sekali misalkan begitu menghatamkan Quran secara apa namanya terus-menerus pembacaannya. Tetapi di hari-hari tertentu tidak masalah kita misalkan mengistiqomahkan membaca surat apa dengan catatan tidak meninggalkan surat-surat yang lain untuk dibaca. Baca surat Yasin bagus, baca surat Al-Waqiah bagus, baca surat Ar-Rahman bagus, tapi jangan membiarkan surat-surat yang lainnya terbengkalai tidak kita baca. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz. Sami-sami. Terima kasih, Pak Haji. Baik, Ustadz, karena waktu juga yang membatasi, silakan Ustadz ditutup dengan doa. Ini memberi manfaat dan mohon maaf kemarin mestinya hari malam Rabu, malam Kamis ya, karena ada satu hal jadi mohon izin saya bergeser waktunya di malam Jumat ini. Insya Allah kita kembali di waktu yang seperti biasa kita Untuk minggu lazimkan depan ya Ustadz ya, insya insya Allah. Insya Allah. Kita tutup dengan doa astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, min kulli dzambin adzim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina tawaffana wa Rabbana dhalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Makasih Ustadz. Amin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kaji kita pada malam hari ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makasih Ustadz, makasih Bapak Ibu. Sami-sami. Mohon maaf lahir batin. Sampai jumpa minggu depan. Selamat beristirahat. Salam sehat. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Syukran Ustaz, syukran Bunda Assalamualaikum. semuanya. Sami. Pak Ustadz. Sami-sami. Salam ya. Izin live. Assalamualaikum. Assalamualaikum.